Baik, selamat datang semua. Kali ini kita akan belajar mengenai statistika non-parametrik. Nah, teknik-teknik yang kemarin kita pelajari mengenai pengujian hipotesis, kemudian mengenai ANOVA, itu merupakan teknik-teknik statistika yang didasarkan pada asumsi bahwa populasi itu diambil sampel kemudian berdistribusi tertentu. Contohnya pada uji T diasumsikan populasi itu berdistribusi normal. Begitu juga pada ANOVA dan juga regresi. Nah, sebutan parametrik di sini digunakan karena pada uji T diuji parameternya, yaitu rata-ratanya. Kenapa kita menguji secara parametrik? Karena data kita pastinya adalah kuantitatif, atau kalau skalanya merupakan skala interval maupun rasio, dan diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, bagaimana jika datanya tidak berdistribusi normal? Nah, jika distribusinya tidak normal atau tidak memenuhi asumsi statistika parametrik, maka kita bisa menggunakan statistika non-parametrik. Hal ini juga berlaku apabila data yang kita miliki berjenis kualitatif atau skalanya adalah nominal maupun ordinal. Untuk statistika non-parametrik ini disebut juga dengan distribution free statistik atau bebas distribusi karena datanya tidak perlu berdistribusi normal. Ada beberapa keuntungan dari statistik non-parametrik, diantaranya adalah kadang-kadang tidak ada alternatif yang dapat kita gunakan pada statistika parametrik terkait dengan data yang tidak normal ataupun skalanya bukan interval maupun rasio tadi. Ya, jadi uji non-parametrik digunakan untuk analisis data nominal maupun data yang ordinal. Nah, keuntungan yang keempat adalah proses perhitungannya biasanya lebih sederhana karena hanya digunakan pada sampel kecil. Nah, kerugiannya ada 3. Yang pertama adalah sebenarnya jika masih ada metode parametrik yang bisa digunakan, maka lebih baik kita menggunakan statistik parametrik. Ya, karena uji non-parametrik ini akan menjadi tidak berguna apabila uji parametrik itu bisa digunakan atau tersedia. Yang kedua, uji non-parametrik tidak tersedia secara luas dibandingkan dengan uji parametrik. Untuk uji ini nanti kita akan menggunakan software R, karena Excel sendiri belum ada ya, yang ada hanya parametrik saja. Kemudian untuk sampel besar justru perhitungan menggunakan statistik non-parametrik ini menjadi lebih rumit daripada statistika parametrik. Nah, untuk uji non-parametrik seperti yang dikatakan tadi merupakan sebuah metode yang bebas distribusi, tidak harus normal. Ini bukan B-normal. Kemudian pengujian tidak digunakan T, F maupun chi-square seperti kemarin. Biasanya digunakan untuk menguji data yang kecil atau sampelnya sedikit dan digunakan untuk menguji data dengan skala nominal atau ordinal. Nah, kalau kalian lupa tentang skala, ini adalah tabel yang menunjukkan skala. Jadi skala paling rendah itu adalah nominal, yang hanya membedakan saja. Kemudian yang kedua, ordinal, selain membedakan juga sudah ada urutan atau tingkatan. Interval, selain sudah bisa membedakan, ada urutan dan ada interval atau selang yang sama antar nilai di dalam skala tersebut. Sedangkan untuk skala rasio di sini memiliki titik nol mutlak. Nah, ini ya penjelasannya. Jadi data nominal itu disebut sebagai data yang hanya membedakan saja
ya dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya jenis pekerjaan, jenis kelamin, ataupun negara bagian. Kemudian data berskala ordinal, ini sudah ada tingkatannya, contohnya kepuasan pelanggan di sini. Kemudian data interval, yaitu sudah ada jarak yang sama antar data. Contohnya kepuasan pelanggan tapi sudah menggunakan skala Likert. Dan temperatur ruangan, karena temperatur itu sebenarnya tidak punya titik nol mutlak. Nah, untuk rasio itu adalah data-data numerik yang biasa kita temui. Ya, contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Ini adalah diagram untuk statistika parametrik maupun non-parametrik. Jadi pertama, apabila data itu berdistribusi normal, yang bisa diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, maupun Anderson-Darling, dan juga uji chi-square untuk goodness of fit, maka kita bisa menggunakan statistika parametrik. Namun, jika datanya tidak berdistribusi normal dan tipe datanya bisa jadi nominal ataupun ordinal, maka kita menggunakan statistika non-parametrik. Nah, jika di dalam statistika parametrik ada uji T untuk mengkomparasi dua perlakuan, ANOVA untuk mengkomparasi lebih dari dua perlakuan, korelasi person maupun regresi, maka pada statistika non-parametrik kita mempunyai beberapa uji, yaitu untuk yang berpasangan kita sebut sebagai uji Mann-Whitney, yang berpasangan sebagai uji Wilcoxon, dan untuk yang padanan ANOVA di dalam non-parametrik itu adalah uji Kruskal-Wallis. Ya, jika signifikan pastinya dilanjutkan dengan uji lanjutan yang di sini bisa menggunakan uji Mann-Whitney tadi. Nah, kemudian untuk independensi kita tetap bisa menguji menggunakan chi-square, maupun untuk regresinya kita bisa pakai regresi logistik, bukan regresi linier yang pernah kita pelajari kemarin. Oke, nah ini bentuk-bentuk hipotesis ya, komparatif atau membandingkan ya, dua sampel atau lebih maupun asosiatif. Jadi kalau asosiatif kita pakai korelasi. Nah, di dalam statistika non parametrik kita punya korelasi rank ya. Di dalam statistika parametrik kita punya korelasi person atau produk momen. Ya, di dalam kita menguji dua perlakuan ya, yang berhubungan kita bisa menggunakan t-test. Tapi kalau di non-parametrik atau skalanya ordinal kita bisa pakai sign test, uji tanda, atau Wilcoxon. Nah, kalau datanya bebas kita bisa pakai uji Mann-Whitney. Kemudian jika di parametrik kita punya ANOVA one way maupun ANOVA two way, RAL maupun RAK dan faktorial, maka pada non-parametrik kita punya uji Kruskal-Wallis. Oke. Nah, itu adalah jenis-jenis uji. Untuk data yang nominal skalanya, kita punya uji binomial, uji McNeumar, uji Fisher, uji chi-square untuk K-sample atau uji Cochrane. Ya, kemudian kita bisa menampilkan hubungan antar skala tadi menggunakan tabel kontingensi atau tabel C. Nah, ini penggunaannya ya. Untuk uji chi-square menggunakan data nominal untuk menguji independensi sampel 1 atau 2. Fungsinya untuk menguji independensi variabel atau kebebasan beberapa variabel. Untuk Cochrane menguji hubungan lebih dari 2 sampel. Ya, fungsinya untuk membantu pada data yang memberikan jawaban 2 kategori. Uji tanda ya, digunakan untuk menguji hubungan 2 sampel yang skalanya ordinal. Uji median digunakan untuk menguji independensi lebih dari 2 sampel. Uji Mann-Whitney
digunakan untuk menguji independensi dua sampel pada skala ordinal. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji independensi lebih dari dua sampel. Uji Friedman untuk menguji lebih dari dua sampel, yang mana di sini padanannya adalah ANOVA yang two-way. Dan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji independensi suatu sampel atau dua sampel pada skala ordinal. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam statistika non-parametrik. Ada 5 uji, yaitu uji tanda atau sign test, kemudian uji rang tanda atau uji Wilcoxon, kemudian uji jumlah rank atau Mann-Whitney tadi, uji Kruskal-Wallis, dan uji runtun atau uji untuk menguji keacakan sebuah data. Oke, tentang uji tanda. Nah, uji tanda itu digunakan untuk menguji median. Di sini dilambangkan sebagai mu yang ada garisnya di atas, ya. Ini melambangkan median. Nah, digunakan pada data yang tidak normal dan sampel kecil kurang dari 30. Contoh, bisa digunakan untuk menguji umur baterai, pemakaian bahan bakar dan ban radial. Ya, uji tanda ini bisa juga untuk yang dua variabel ya. Kan di sini sudah ada ban radial dan ban biasa, berarti sudah ada dua populasi. Ada dua data yang mau dibandingkan. Itu bisa kita juga gunakan uji tanda. Untuk menguji tingkat keberhasilan suatu sistem diet. Ya kan, ada data sebelum diet dan data setelah diet. Nah, kita bisa uji secara non-parametrik menggunakan uji tanda. Kemudian untuk menguji keberhasilan penggunaan resep baru. Nah, aturannya adalah menggunakan distribusi peluang. Ya, di sini hipotesisnya ada 3 macam, bisa one way, kurang dari atau lebih dari, maupun two way, menyatakan median tidak sama dengan suatu nilai. Nah, di sini kriteria penolakannya yaitu untuk yang H1-nya median kurang dari suatu nilai median 0. Tolak H0 jika proporsi yang bertanda tambah cukup lebih kecil dari setengah. Kenapa setengah? Jadi median itu adalah membagi dua data. Maka harapannya setengah dari data atau sebesar 0,5 proporsinya itu lebih kecil dari suatu nilai, dan setengahnya lagi lebih besar dari nilai tersebut. Oke, maka untuk yang kurang dari H1-nya, penolakannya yaitu apabila yang bertanda tambah cukup lebih kecil dari 0,5. Sedangkan yang bertanda lebih dari, tolak H0 jika proporsi yang bertanda tambah cukup lebih besar dari 0,5. Sedangkan untuk yang tidak sama dengan, kita bisa menggunakan yang bertanda tambah cukup lebih kecil atau lebih besar dari setengah. Ya, jadi bisa lebih kecil atau lebih besar. Kalau yang kurang dari tadi lebih kecil, kalau yang lebih dari tadi lebih besar. Oke, pengujian. Jika sampelnya cukup kecil, maka kriteria untuk menolak H0-nya menggunakan distribusi binomial dengan peluang sukses atau P-nya 0,5. Sedangkan jika sampelnya besar atau datanya lebih dari 10, maka kita bisa menggunakan distribusi normal dengan rataannya ya dari N kali P sama dengan N kali Hi itu lebih dari 5. Ya, jadi apabila sampelnya kecil dan NP maupun NH-nya kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, kita bisa menggunakan distribusi binomial. Namun jika N-nya lebih besar dari 10 dan N kali peluang sukses maupun N dikali peluang gagalnya lebih dari 5,
kita bisa menggunakan distribusi normal. Berkaitan dengan H1 tadi, ya, daerah penolakannya adalah jika peluang tanda tambah tadi lebih kecil, ya, jika peluang tanda tambah tadi lebih besar, dan untuk yang H1-nya tidak sama dengan, bisa salah satunya, ya, bisa lebih kecil atau lebih besar sebenarnya. Nah, jika kita menggunakan distribusi normal, maka statistik ujinya adalah banyaknya X ditambah setengah. Kenapa ditambah setengah? Karena distribusi normal itu adalah distribusi kontinu, sedangkan pada kasus ini biasanya adalah kasus diskrit. Makanya ada penambahan setengah untuk yang hipotesisnya adalah kurang dari, dan pengurangan setengah untuk yang hipotesisnya adalah lebih dari. Nah, untuk yang hipotesis ketiga atau tandanya tidak sama dengan, kita bisa pakai plus untuk di sebelah kiri dan minus untuk di sebelah kanan. Oke, ini contohnya. Prosedurnya dulu, ya. Jadi prosedur dari uji tanda dua populasi itu pertama, tentukan tanda selisih antara kedua anggota setiap pasangan. Kemudian hitung N besar, di mana N adalah banyak pasangan yang selisihnya menunjukkan suatu tanda. Nah, metode untuk menentukan kemungkinan yang berkaitan dengan terjadinya sesuatu yang diuji di bawah H0 atau saat H0 benar bergantung pada N ini. Jika N-nya kurang dari sama dengan 10 dan N kali peluang sukses maupun N kali peluang gagal, Hi itu adalah peluang gagal, kurang dari 5 gunakan binomial. Jika lebih besar dan NP-nya lebih dari 5, pakailah distribusi normal. Statistik ujinya adalah X dikurangi N per 2, N banyaknya tanda tadi, dibagi dengan 0,5 atau setengah akar N. Oke, itu adalah prosedur untuk uji tanda dua populasi. Contoh, berdasarkan data berapa jam suatu alat membutuhkan untuk di recharge ulang. Di sini ada beberapa data ya, 1,5, kemudian 2,2, 0,9, 1,3 dan seterusnya. Itu menentukan banyaknya jam ya, berapa jam suatu alat itu harus di recharge atau harus dicas ulang. Nah, di sini kita ingin menggunakan uji tanda dengan taraf signifikansi atau alfa 0,05 bahwa mediannya tidak sama dengan 1,8 jam dari data yang ada di sini tadi. Nah, maka untuk menggunakan uji tanda caranya adalah sama dengan pengujian hipotesis kemarin, tentukan H0, median sama dengan 1,8 jam, H1, median tidak sama dengan 1,8 jam, alfa 5%. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Ya, dan masih menggunakan binomial ya, masih menggunakan distribusi binomial. Karena tadi kan kita menggunakan normal kalau N-nya lebih dari 10. Di sini masih 10 sehingga kita masih menggunakan distribusi binomial. Ya. Oke, nah tadi yang diuji adalah median 1,8. Maka untuk data pertama kurang dari 1,8. Data kedua itu lebih dari 1,8. Ini kurang, lebih, ini netral, diberi tanda 0. Kemudian ini kurang, ini lebih, kurang, dan kurang. Nah, untuk yang tanda netral tidak ditunjukkan lagi, sehingga tandanya secara berurutan adalah seperti ini. Ya, min plus, min, plus, ya, negatif, negatif,
plus lagi, ya, karena nolnya tidak dilihat atau netralnya tidak dilihat, kemudian min dan min. Nah, dengan n sama dengan 10 tadi, ternyata yang bertanda positif itu adalah 3. Yang bertanda negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oh ternyata datanya tadi 11 ya. Ya, datanya tadi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, tapi tetap pakai binomial dulu ya. Oke, nah tanda positifnya atau tanda tambah itu ada 3. Ya. Untuk mencari p-value, kita menggunakan distribusi binomial dengan peluangnya suksesnya adalah setengah. Nah, kita cari di tabel binomial yang menunjukkan x kurang dari sama dengan 3. Karena di sini tidak sama dengan, maka p-value-nya dikali 2. Ya, dengan melihat tabel binomial, kita cari peluang x kurang dari sama dengan 3. 3 dari mana? Dari banyaknya tanda positif tadi. Dengan n-nya 10 dan p-nya 0,5. Ternyata mendapatkan 0,3438. Di sini lebih dari alfa, maka keputusannya adalah terima H0. Atau median dari 11 data tadi adalah sama dengan 1,8. Nah, ini contoh dari uji tanda yang dipakai untuk 2 populasi. Ya, misalkan sebuah perusahaan ayam goreng menerapkan resep baru mencoba kepada 10 orang responden, di mana responden tersebut diminta untuk memberikan nilai untuk resep lama dan resep baru. Konsumen 1 awalnya memberikan nilai 3 untuk resep lama, setelah diberi resep baru dia memberikan nilai 9. Di sini ada 10 pasang data. Nah, H0 yang diuji yaitu resep lama sama dengan resep baru, atau resep baru sama dengan resep lama, sama aja. Ya, jadi di sini proporsinya sama-sama setengah, 50-50 ya. Resep barunya setengah, resep lamanya setengah. Artinya P-nya sama dengan setengah. Nah, hipotesis alternatifnya adalah resep baru lebih baik dari resep lama atau proporsinya lebih dari 0,5. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat dari data 10 orang tadi, ternyata konsumen 1 memiliki tanda positif. Artinya dia menunjukkan peningkatan nilai resep baru daripada resep lama. Konsumen 2 netral, sama-sama memberi nilai 5 untuk resep baru dan resep lama. Konsumen 8 turun, resep lama dia kasih nilai 8, resep baru dia kasih nilai 5. Nah, karena ini adalah uji 2 sisi dan dari 2 populasi, maka kita mencari tanda yang jumlahnya paling sedikit. Ya, tanda yang jumlahnya paling sedikit adalah tanda negatif. Ya. Oke. Dan juga karena di sini mengujinya lebih dari ya. Ya, karena mengujinya lebih dari, kita pakai tanda yang negatif. Oke. Nah, tanda negatifnya ada berapa? Di sini ternyata ada 2. Nah, tanda sebanyak 2 negatif ini disebut sebagai R. N-nya ada 8. Kenapa? Karena yang positif ada 6. 6 tambah 2 adalah 8. Oke, netralnya ada 2, tapi netralnya tidak dihitung. Nah, bagaimana menerima atau menolak uji ini? Nah, kita cari p-value, yaitu px kurang dari sama dengan 2. 2 dari mana? Dari tanda negatif tadi ada sebanyak 2. Sehingga peluang X lebih besar dari 2 itu adalah 0,855 lebih besar dari alfa. Keputusannya tidak dapat dikatakan bahwa resep baru lebih baik dari resep lama. Oke, itu saja tentang uji tanda. Selamat memahami.